Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah penelitian sastra. Kali ini kita masuk menulis bab 3 dalam proposal penelitian sastra. Nah, tentunya Anda sudah menyelesaikan bab 1 dan bab 2 ya, yang perkuliahan di PBSI UAD atau khususnya dengan kuliah dengan saya. Nah, kali ini Anda sudah mulai masuk menulis bab 3 yang merupakan bagian penting juga dalam sebuah rencana penelitian, karena biasanya sebuah rumusan yang jelas itu membutuhkan metode yang tepat. Jadi kalau dalam penelitian ini sebagai sebuah pisau bedahnya ya, atau alat yang digunakan untuk mencapai atau menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan. Nah, di dalam sebuah sistematika penelitian sebagaimana saya sebutkan dari awal, sebuah program studi atau sebuah instansi itu punya gaya selingkuh, punya sistematika sendiri. Nah, umumnya yang berlaku untuk penelitian kualitatif, khususnya penelitian sastra, itu ada bagian ini: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengecekan keabsahan data, dan metode dan teknik analisis data. Jadi setidaknya ada 7 bagian ini. Kalau nanti ada perbedaan nama dan sebagainya itu biasa ya, tapi rata-rata konsepnya sama. Baik, kita lanjutkan. Nah, jenis penelitian. Ketika di bagian sub jenis penelitian di bab 3, apa yang dijelaskan? Pada bagian ini tentu Anda akan menunjukkan jenis penelitian Anda apa. Jenis penelitiannya penelitian kualitatif dengan metode deskriptif atau apa, ya silakan dijelaskan, dan bagian ini butuh rujukan yang jelas apa yang diacu gitu ya. Kemudian ini cukup sederhana, yang jelas kalimatnya tidak bertele-tele. Kemudian setelah itu masuk tempat dan waktu penelitian. Bagian ini biasanya memang sangat dibutuhkan bagi penelitian lapangan, karena biasanya kan merujuk tempat lokasinya di mana. Tapi untuk penelitian teks atau yang deskriptif pun ini tetap harus dicantumkan, karena ini sudah menjadi sistematika. Lalu dituliskan saja di mana Anda mengumpulkan datanya, lalu waktunya bagaimana secara eksplisit, jadi tertulis jelas ya. Lalu ada subjek dan objek penelitian. Ini penting dan harus jelas disampaikan agar tidak terjadi kesalahan tafsir atau prasangka tidak baik oleh seorang penguji nanti kepada Anda. Jadi kalau Anda memang yang diteliti teksnya A, ya tuliskan dia sebagai subjek. Nah, objeknya apa? Juga dituliskan dengan jelas. Nah, ini apabila Anda menggunakan subjeknya misalnya antologi puisi atau antologi cerpen, itu kan lebih dari satu teks ya, dan biasanya di dalam penelitian ada yang tidak menggunakan semuanya. Berarti itu Anda menggunakan teknik pensampaian yang harus disertai dan dijelaskan secara logis ya. Kemudian metode dan teknik pengumpulan data. Kalau tadi sudah paham ya subjek, objek. Kalau subjek itu teksnya, objek itu apa yang diteliti tadi ya. Mudah-mudahan sudah masuk materi kita, mudah-mudahan sudah tidak lupa lagi. Nah, kalau di bagian metode dan teknik pengumpulan data, ini penting disampaikan. Jadi dalam penyebutan teknik itu perlu dahului metode dulu. Jadi yang sering salah itu biasanya langsung ke tekniknya teknik apa, tapi harus disertai dulu dengan metode. Misalnya metode pengumpulan datanya itu observasi, maka tekniknya ada teknik sadap, teknik simak, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dijelaskan dalam penulisannya ya. Lalu Instrumen ini juga bagian-bagian dalam ini boleh disertai rujukan ya, seperti tadi. Nah, kalau instrumen ini tentu alat ya, yang berkaitan dengan metode pengumpulan data. Nah, data yang digunakan tadi menggunakan metode observasi, maka alat yang digunakan apa? Tentu bisa ada lembar observasi, ada angket, dan sebagainya. Nah, dalam penelitian deskriptif atau kualitatif ini cenderung peneliti itu adalah peneliti sendiri ya. Nanti instrumen tambahnya dalam lembar pencatatan dan sebagainya. Kemudian teknik pengecekan keabsahan data. Nah, ini penting dalam penelitian kualitatif. Kalau biasa dalam penelitian kuantitatif itu kan ada uji validitas ya. Nah, kalau kita mengabsahkan data kita dapat menggunakan dua cara. Ada intrarater dan interrater atau teknik triangulasi ya. Kalau intrarater berarti kan pengujian ke peneliti sendiri, interrater ini ke teman sejawat. Nah, kalau triangulasi ini juga banyak, ada triangulasi data dan sebagainya. Nah, jadi nanti kalau di dalam prodi kita itu sudah ada formatnya sendiri, bisa diikuti, dan bagi Anda yang sedang belajar membuat ini, Anda bisa membaca literatur-literatur yang membahas terkait dengan teknik pengabsahan data ya. Kalau dibahas itu bisa jadi satu pembahasan sendiri soalnya. Nah, lalu ini karena menulis ya, saya hanya ingin menegaskan bahwa sistematikanya agar menulis secara tepat.
Nah, yang terakhir metode dan teknik analisis data. Nah, karena ini penelitian sastra, cenderungnya adalah metode analisisnya non-statistik, maka datanya pun data deskriptif. Maka analisis ini cenderung lebih kepada teknik analisis isi dan disesuaikanlah sesuai dengan tahapan-tahapan yang Anda lakukan untuk mengolah data sesuai dengan pertanyaan atau rumusan yang Anda teliti. Oke, kira-kira begitu informasi untuk penulisan bab 3. Silakan ditulis sebaik mungkin, gunakan literatur yang jelas, bukan kopas ya. Selamat menulis dan sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.